Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. kami dari kelompok Li, Boro. yang beranggotakan Saya Fitri Adida Pertiwi dengan NIM 250801300338. saya Aisyah Nuraida Hanifah dengan NIM 250801300026. Saya Umi Fadra Tumulika dengan NIM 250801300032. Saya Yulivia Titis dengan NIM 250801300021. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini, kami akan menganalisis mengenai penerapan nilai-nilai Pancasilais yang ada dalam ekosistem di sekitar kami. Nah, kali ini kami mengangkat kawasan Malioboro sebagai objek analisis. Alasan memilih Malioboro. Siap ingin cari bule komandan. Siap ingin cari Siap mau cari jejak komandan. Alasan kami memilih Malioboro karena Malioboro merupakan kawasan yang menghadirkan komponen masyarakat yang kompleks, mulai dari penegak hukum, pedagang, warga lokal, pengunjung dari luar daerah, hingga wisatawan mancanegara. Keberagaman tersebut membuat Malioboro menjadi kawasan yang menarik untuk dikulik lebih dalam, terutama untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat muncul atau diterapkan dalam interaksi sehari-hari di lingkungan Malioboro yang heterogen. Dalam melakukan analisis, kami mengelompokkan penerapan Pancasila berdasarkan 3 konsep pemaknaan, yakni yang pertama, pemaknaan Pancasila sebagai verbalis. Verbalis memiliki arti bahwa Pancasila dimaknai oleh masyarakat sebagai omon-omon belaka atau hanya dianggap sekadar teks biasa, tanpa adanya pemaknaan atau pemahaman dan penerapan lebih lanjut. Yang kedua adalah konsep denotatif, yaitu pemaknaan Pancasila secara literal dan hanya sesuai dengan nilainya saja. Lalu yang terakhir yaitu konotatif. Nah, pemaknaan Pancasila secara konotatif ini artinya sifatnya itu lebih mendalam sehingga dalam penerapannya itu dia lebih luas. Istilahnya seperti nilai-nilai dasar yang ada pada setiap sila itu dikembangkan menjadi praktik nilai dan sosial yang lebih mendalam. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, kawasan Malioboro telah menerapkan nilai sila pertama dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari tersedianya fasilitas ibadah berupa masjid yang memadai. Temuan ini sesuai dengan nilai sila pertama poin G, yaitu negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara, yang tercermin melalui penyediaan fasilitas ibadah yang memungkinkan masyarakat menjalankan ibadah dengan baik. Jika dilihat dari sudut pemaknaannya, kondisi tersebut termasuk pemaknaan Pancasila secara denotatif, karena masyarakat telah menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan dan ketaatan beribadah, yang tercermin dari aktifnya penggunaan masjid di kawasan tersebut pada setiap waktu sholat. Selain itu, terdapat pula pemaknaan Pancasila secara konotatif, karena pemerintah setempat telah menyediakan fasilitas ibadah yang memadai bagi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Naila, wisatawan asal Lampung yang kami wawancarai mengenai penerapan nilai Pancasila sila pertama di kawasan Malioboro. Kakak kan baru menggunakan fasilitas masjid. Nah, menurut kakak, apakah masjid di sini sudah layak? Misal fasilitasnya seperti mukena atau tempatnya itu sudah layak dan kebersihannya bagaimana, Kak? Menurut saya cukup layak ya. Kalau untuk tempat wudhunya untuk wanita masih agak kecil sih. Terus untuk mukena kurang tahu karena bawa sendiri, ya kan. Terus mungkin tempatnya kurang sajadah aja. Kalau kebersihannya ya lumayan bersih. Dan untuk sholatnya, apakah kakak itu merasa nyaman, tenang gitu? Alhamdulillah nyaman ya, tenang. Iya. Pertanyaan terakhir, apakah ada harapan atau perbaikan agar fasilitas di masjid ini tuh bisa lebih meningkat atau lebih baik lagi? Itu sih tadi untuk alas sholatnya jangan keramik aja, diadain sajadah. Ya.
Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Dari hasil wawancara tersebut, Naila menyampaikan bahwa masjid tersebut sudah memadai karena bersih dan cukup nyaman. Meskipun masih terdapat kekurangan seperti area wudhu jamaah putri yang sempit dan tidak tersedianya sajadah. Berdasarkan temuan ini, kami merekomendasikan penambahan sajadah serta penataan ulang area wudhu. Takmir masjid juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan perlengkapan ibadah serta kebersihan secara berkala agar penerapan nilai ketuhanan dapat berjalan lebih optimal. Berdasarkan berita yang beredar, tindak kriminalitas di Malioboro masih kerap dijumpai, contohnya seperti penipuan penginapan, penipuan villa, penerapan harga yang tidak wajar oleh parkir liar, penipuan argo atau harga dari pengemudi becak dan derman, hingga modus penipuan berkedok charity mahasiswa yang memaksa wisatawan untuk membeli barang dagangannya dengan harga yang tidak masuk akal. Nah, kebetulan saya sendiri pernah menjumpai, bahkan pernah terkena penipuan berkedok charity mahasiswa tersebut. Tindak kriminalitas yang terjadi tentunya akan membawa dampak negatif bagi citra Malioboro sekaligus merupakan bentuk pelanggaran terhadap penerapan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, karena tindak kriminalitas mencederai prinsip kemanusiaan, memecah belah persaudaraan, dan tidak menerapkan prinsip menjunjung hak dan kewajiban. Nah, saya justru penasaran, bukan tentang oknum, tapi saya penasaran dengan tanggung jawab pemerintah dan penegak hukum setempat. Apakah sudah ada regulasi, baik himbauan maupun larangan untuk melindungi wisatawan dari tindak kriminalitas seperti ini? Atau ya memang belum ada peraturan atau larangan yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga masih banyak oknum-oknum yang berkeliaran? Kebetulan, mengobati rasa penasaran saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu penegak hukum yang ada di kawasan Malioboro, yakni Bapak Aibtu Ergunadi SH, yang merupakan salah satu anggota Polresta Yogyakarta. Sebenarnya sudah ada aturannya tuh Mbak, itu sudah tidak diperbolehkan. Ya seperti orang itu melakukan penipuan sebenarnya ya. Itu sudah secara langsung dia sudah perbuatan melawan hukum. Jadi yang dia perbuatan tersebut untuk mengelabui orang, misalnya penipuan, itu pasti sudah ada aturan larangan baik dari kepolisian apapun undang-undang tindak pidana itu sudah ada itu jelas nggak diperbolehkan. Jadi ternyata sudah ada regulasi atau aturan yang jelas, bahkan sudah ada himbauan dan larangan mengenai tindak kriminalitas berupa penipuan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya memang oknumnya aja yang bandel. Betul sekali, ya betul sekali Mbak. Apabila dihubungkan dengan pemaknaan Pancasila, maka di kawasan Malioboro ini terpecah menjadi dua kubu, yakni sebagian masyarakat telah melaksanakan atau memaknai Pancasila secara konotatif dan sebagian kecil lainnya dalam konteks ini adalah para oknum yang tidak bertanggung jawab memaknai Pancasila masih secara verbal. Lantas bagaimana solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Saya menawarkan dua rekomendasi sebagai upaya dalam penanggulangan permasalahan penyimpangan sila kedua yang terjadi di Malioboro. Yang pertama, yakni melalui evaluasi dan perketat regulasi yang ada, serta diadakannya patroli secara rutin untuk mencegah para oknum melakukan tindak kriminalitas. Yang kedua, sesuai dengan masukan dari Bapak Ergunadi, yang pasti saya himbau kepada seluruh masyarakat, terutama pengunjung Malioboro, apabila menemukan dan mengetahui ada oknum tersebut melakukan kejahatan penipuan, bisa melaporkan pada kami pihak kepolisian. Dengan adanya laporan dari masyarakat akan membantu kami untuk melakukan pencegahan, jangan sampai ada korban-korban yang tertipu karena perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dengan menggabungkan dua rekomendasi yang telah saya sebutkan tadi, maka kita dapat membangun Malioboro menjadi kawasan yang lebih aman dan nyaman, serta terbebas dari tindak kriminal seperti scam dan penipuan. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa di Malioboro telah diterapkan nilai sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya Festival Budaya di Malioboro. Festival budaya tersebut menunjukkan wujud nyata implementasi nilai-nilai persatuan melalui pelestarian budaya lokal. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Yang pertama, nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Nilai ini terlihat dari antusiasme masyarakat ketika melihat pertunjukan budaya. Banyak pengunjung yang bangga terhadap budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya di Yogyakarta, yang mana rasa bangga ini adalah bagian dari nasionalisme dan cinta tanah air.
Yang kedua, nilai persatuan. Nilai ini terlihat dari bagaimana pemerintah, seniman, pedagang, warga lokal, pengunjung, dan aparat keamanan bekerja sama untuk menyukseskan festival budaya tersebut. Kerjasama ini menunjukkan bahwa nilai persatuan muncul dari kebersamaan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Yang ketiga, nilai Bhinneka Tunggal Ika. Festival budaya di Malioboro ini tidak hanya menampilkan budaya Jawa saja, namun seringkali juga menampilkan berbagai macam budaya lain yang ada di Indonesia. Semua budaya tersebut diterima, dinikmati, dan dilestarikan bersama tanpa dibeda-bedakan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung dan menjaga keberagaman sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Yang keempat, nilai menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Meski beberapa pelaku ekonomi seperti pengemudi becak dan delman merasa aktivitasnya sedikit terganggu ketika festival berlangsung, mereka tetap mendukung acara tersebut karena memahami bahwa kegiatan ini bermanfaat, terutama untuk melestarikan budaya. Sikap menerima dan saling pengertian seperti ini merupakan bentuk nyata dari nilai persatuan, yang mana mereka menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jika dilihat dari pemaknaannya, penerapan sila ketiga melalui festival budaya ini termasuk dalam pemaknaan Pancasila secara konotatif. Hal ini karena festival budaya yang digelar secara tidak langsung menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa bangga terhadap budaya sendiri, yang mana rasa bangga itu kemudian berkembang menjadi rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Jadi, nilai persatuan di sini tidak hanya hadir dalam bentuk kata-kata saja, tetapi melalui pemaknaan dari nilai persatuan itu sendiri secara lebih mendalam. Adapun pemahaman ekosistem terhadap sila ketiga Pancasila terlihat dari bagaimana mereka memaknai dan merespon festival budaya yang diselenggarakan di Malioboro. Dari wawancara yang telah kami lakukan, masyarakat memberikan respon positif terhadap diselenggarakannya festival budaya. Mereka mengatakan bahwa acara tersebut dapat membantu melestarikan budaya lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami bahwa menjaga budaya lokal ini merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas bersama dan mempererat rasa kebersamaan di tengah keberagaman. Dengan kata lain, mereka menyadari bahwa melestarikan budaya bukan hanya tugas pemerintah atau seniman saja, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat sebagai wujud nyata dari nilai persatuan Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pendapat pengemudi becak yang kami tanyai mengenai festival budaya tersebut. Adapun bukti wawancaranya sebagai berikut. Nama saya Pak Diman, saya dari Bantul, desa di Malioboro sudah 31 tahun. Baik, saya izin bertanya terkait budaya di Malioboro ini. Sepengetahuan saya itu di Malioboro ada semacam festival atau karnaval. Nah, kalau boleh tahu kapan di Malioboro ini ada kegiatan budaya dan siapa yang menyelenggarakannya, Pak? Oh ya, kegiatan budaya itu biasanya pada tanggal-tanggal tertentu, Pak. Jadi kalau untuk sekarang saya kurang tahu jadwalnya kapan ya, tapi ketika ada acara tertentu, misalkan peringatan apa, baru ada festival budaya. Mestinya itu yang mengadakan dari Dinas Pariwisata, Pak. Kalau ada kegiatan budaya seperti itu biasanya bagaimana respon masyarakatnya, Pak? Kalau masyarakat sih seneng, cuma untuk yang posisi yang di Malioboro, yang posisi kerja mungkin sedikit terganggu, tapi bagi saya itu nggak ada masalah. Ada masalah budaya atau dijalankan nggak apa-apa. Tapi untuk saya sendiri sebagai berdesa itu nggak ada masalah. Selanjutnya, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana peran kegiatan budaya tersebut terhadap pelestarian kebudayaan Jogja, Pak? Ya bagus, Mbak, budaya itu harus dilestarikan, Mbak. Bagus untuk dilanjutkan, nggak apa-apa. Selanjutnya, Bapak sendiri ada harapan mungkin terhadap kegiatan budaya tersebut, apakah mungkin ada yang perlu dievaluasi? Kalau sementara ini cukup bagus, Mbak. Jadi untuk ide saya sendiri belum ada, tapi udah jalan seperti itu udah senang, udah bagus. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kegiatan tersebut terkadang menghambat sebagian pekerjaan di Malioboro. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat kami usulkan adalah mengatur lokasi acara agar tidak menghalangi akses kerja para pelaku ekonomi di Malioboro, atau dapat juga untuk menyediakan titik mangkal sementara bagi becak dan delman saat festival berlangsung. Selain itu, akan jauh lebih baik jika para pelaku ekonomi dilibatkan dalam kegiatan, sehingga festival budaya tersebut bukan hanya menjadi tontonan bersama, tetapi juga menjadi manfaat bagi mereka yang bekerja di kawasan Malioboro. Dengan perbaikan ini, diharapkan festival budaya dapat menghadirkan rasa persatuan yang benar-benar terasa dan menguntungkan bagi semua pihak di Malioboro. Nah, di sila yang keempat ini, nilai-nilai yang ada di Malioboro itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila, seperti permusyawaratan, kejujuran bersama, dan pemungutan suara. Nah, di Malioboro ini kita bisa lihat pada adanya kegiatan musyawarah yang dilakukan antara pihak dinas dengan pihak penjual sebelum menentukan suatu aturan. Nah, contohnya itu seperti sebelum adanya relokasi, pihak dinas itu konfirmasi terlebih dahulu dengan para pedagang. Nah, setelah itu diadakanlah suatu permusyawaratan yang nanti keputusannya itu diambil melakukan keputusan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak atau pihak yang lainnya. Lalu pemaknaan Pancasila sila keempat yang ada di Malioboro. Nah, di Malioboro sendiri itu konotatif karena nilai demokrasi itu tercermin secara langsung melalui musyawarah dengan pemerintah, pedagang, dan masyarakat dalam menata kawasan, disertai kejujuran, pemungutan suara, serta norma kebersamaan yang menegaskan pada semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama. Nah, hal ini juga diperkuat dengan adanya kegiatan wawancara yang saya lakukan dengan salah satu seorang penjual yang ada di Malioboro.
Kalau misal ada seperti relokasi seperti itu, apakah pihak itu dari dinas ya Bu biasanya? Dari dinas ya, juga dari Pak Sri Sultan juga. Apakah itu ada seperti rapat dengan para pedagang terlebih dahulu untuk relokasi diberitahukan atau langsung disuruh pergi saja itu? Kita rapat dulu Mbak, rapat dulu ke dinas biasanya kayak gitu. Oh, berarti ada kayak rapat dengan para pedagang gitu ya Bu? Iya. Oh, berarti di sini musyawarahnya sudah berjalan dengan Sudah baik. berjalan ya. Jadi berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan salah satu seorang penjual yang ada di Malioboro kemarin, pemahaman ekosistem terhadap Pancasila itu sudah dipahami secara mendalam baik oleh pemerintah daerah, penjual dan masyarakat yang mengunjungi Malioboro. Nah, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang ada ini, kini lingkungan Malioboro sudah menjaga harmoni sosial, budaya dan ekonomi. Lalu praktik nilai sila 5 di Malioboro. Nah, di Malioboro sendiri sudah memberikan fasilitas secara merata kepada pengunjungnya, seperti disediakannya fasilitas untuk difabel, seperti adanya guiding block atau paving bertekstur dan kamar mandi khusus difabel. Nah, ini menunjukkan bahwa Malioboro ini sudah menjunjung tinggi nilai keadilan yang ada. Nah, di Malioboro sendiri ini juga terdapat aturan mengenai vandalisme. Nah, akan tetapi sayangnya masih terdapat beberapa oknum yang melanggar peraturan tersebut dan melakukan vandalisme. Meskipun peraturan itu sudah dibuat dan sudah diperketat. Jika dilihat dari pemaknaannya, tindakan vandalisme mencerminkan pemaknaan Pancasila secara verbalis. Karena meskipun telah terdapat aturan yang melarang pengotoran fasilitas umum, ketentuan tersebut tetap dilanggar oleh beberapa oknum. Sementara itu, penyediaan fasilitas ramah difabel mencerminkan pemaknaan Pancasila secara konotatif. Karena nilai sila kelima benar-benar dipahami dan diwujudkan secara nyata melalui penyediaan fasilitas yang adil dan inklusif bagi seluruh warga. Untuk masalah terkait vandalisme, kami mengusulkan beberapa solusi untuk mengurangi dan mencegah vandalisme, seperti memperkuat pengawasan dan penegakan aturan dengan pemberian sanksi bagi pelaku. Selain itu, perlu juga diadakan pendekatan yang lebih humanis, seperti memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga fasilitas publik dan menyediakan ruang khusus seperti dinding mural legal, sehingga masyarakat yang ingin berkarya dapat melakukannya dengan bebas tanpa merusak fasilitas umum. Melalui perbaikan-perbaikan ini, diharapkan nilai keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh pihak yang beraktivitas di Malioboro. Dari hasil analisis kelompok kami di Malioboro, sebenarnya nilai-nilai Pancasilais sudah cukup baik diterapkan di sana. Namun, akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum maksimal dalam penerapannya, seperti penerapan peraturan yang kurang maksimal dan adanya beberapa oknum yang sengaja melanggar peraturan, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut dan edukasi lebih dalam kepada masyarakat umum terkait dengan nilai-nilai Pancasilais. Matur nuwun. Matur suksma. Hatur nuhun. Masih-masih. Terima kasih dan jumpa lagi. Sekian video dari kelompok Malioboro.